Ada sebagian orang yang menganggap bahwa kata imsak itu sebagai sebuah istilah yang salah dari sisi penggunaan, termasuk yang disampaikan oleh beliau Ustadz Adi Hidayat. Tapi apakah benar tuduhan salah itu? Mari kita bahas pada video kali ini. Ayo lihat sini, ini kerancuan yang paling luar biasa. Perhatikan. Namanya dalam fikih itu al-akhta' asy-syai'ah, kesalahan yang sudah meluas. Ya, sehingga jadi kaprah, salah dan kaprah. Ibu dan bapak, imsak itu nama lain dari puasa. Silakan lihat dari kitab fikih manapun. Yang paling tebal sampai yang paling tipis bahasanya begini. Ini secara bahasa, saum dan siam itu fil lughati secara bahasa artinya sama, yaitu al-imsak, menahan puasa. Ya. Jadi imsak itu nama lain dari puasa, punya 3 nama, bisa disebut siam, bisa saum, bisa imsak. Karena itu kalau sudah imsak itu artinya sudah puasa. Sudah puasa. Imsak itu artinya puasa. Nah, di mana letak kesalahannya? Letak kesalahannya menempatkan istilah imsak bukan pada tempatnya. Seharusnya imsak itu waktunya sama dengan adzan subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukron lillah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dengan saya Ahmad Hilmi di channel Mas Hilmi Ngaji Fikih. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang istilah yang berkembang di masyarakat Indonesia, namanya imsak, atau dalam bahasa Arab ditulis dengan kalimat imsak. Kata imsak ini teman-teman sekalian penting untuk kita bahas karena ada sebagian orang yang menganggap bahwa istilah ini salah dari sisi penggunaan. Bahkan kesalahan itu sebagaimana disebut oleh Ustadz Adi Hidayat sebagai khata'un syai', kesalahan yang sudah sangat jamak dilakukan oleh sebagian besar masyarakat. Sekarang ini pertanyaan kita, benarkah tuduhan kata imsak ini sebagai sebuah kesalahan atau sebenarnya salah dalam sisi persepsi saja? Teman-teman sekalian, sebelum kita mengoreksi apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat tentang istilah imsak yang beliau anggap sebagai sebuah kesalahan, penting untuk kita ulas kembali tentang istilah imsak yang berkembang di masyarakat Indonesia, yaitu satu waktu berhentinya makan dan minum beberapa saat menjelang masuknya waktu subuh ketika orang santap sahur. Jadi kalau kita bicara imsak, maka tidak bisa dilepaskan dari istilah as-subh atau waktu sholat subuh. Kalau kita bicara sholat subuh berarti contoh mamanya di Lampung ini, di Kalianda jam 4.44 masuknya waktu subuh, waktu Indonesia Barat. Maka imsak itu 10 menit menjelang ini tadi, berarti jatuhnya jam 4.34 waktu Indonesia Barat. Ini istilah imsak yang berkembang di tempat kita. Artinya imsak ini sekarang sudah menjadi sebuah istilah sendiri, yaitu menjelang masuknya waktu subuh 10 menit sebelumnya gitu. Artinya tadi kalau subuh 4.44 berarti imsak itu 4.34. Ini istilah yang sudah berkembang di masyarakat kita. Sekarang pertanyaannya tadi, apakah benar istilah imsak ini salah dari sisi penggunaan? Baik, kita akan masuk pada pembahasan berikut ini. Baik teman-teman sekalian, kita akan merunutkan kata imsak dengan kata shaum dari sisi bahasa. Dalam bahasa Arab, kata puasa itu disebut dengan as-shaum atau as-siyam. Gitu. Shaum dan siyam ini terjemahannya kalau dalam bahasa kita ya mudahnya adalah puasa. Lah, shaum maupun siyam itu secara bahasa itu bermakna imsak, fil lughah al-imsak. Gitu. Imsak dan shaum secara umum nanti dianggap memiliki kesamaan kata makna, yaitu menahan. Jadi secara bahasa shaum itu ya menahan, siyam ya menahan, dan imsak juga menahan. Artinya antara shaum, siyam, dan imsak itu adalah satu kata yang maknanya sama gitu. Tapi masalahnya yang dipersoalkan tadi itu, kenapa ketika kita bicara puasa itu dipaskan dengan waktu subuh yaitu 4.44 waktu Indonesia Barat, kalau kita di Indonesia Barat,
Dan imsak masalahnya dimasukkan 4:34, ada jeda 10 menit gitu. Bukankah antara saum, siam, dan imsak itu adalah 3 kata yang sebenarnya sama gitu. Maka disinilah kemudian Ustadz Adi Hidayat mengatakan atau berpendapat ini merupakan kesalahan dari sisi istilah. Maka sebenarnya jangan lagi menggunakan kata imsak kalau yang diinginkan adalah waktu kehati-hatian. Maka beliau memberikan alternatif berupa kata at-tanbih atau peringatan gitu. Jangan lagi menggunakan kata imsak karena imsak maknanya adalah saum dan saum maknanya adalah imsak gitu. Teman-teman sekalian, tapi yang perlu diketahui bersama bahwa ini koreksi saya terhadap pendapat yang disampaikan oleh beliau Ustadz Adi Hidayat hafizahullahu taala. Yang pertama gini teman-teman, bahwa kata imsak ini memang ada kaitannya dengan saum. Saum juga ada kaitannya dengan imsak dari sisi kebahasaan. Tapi yang menjadi masalah adalah imsak itu sekarang menjadi istilah sendiri yang tadi dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai sebuah waktu kehati-hatian. Dan puasa merupakan istilah sendiri juga yang maknanya adalah menahan makan dan minum dan segala hal yang membatalkan puasa dari mulai terbitnya fajar, subuh, sampai nanti terbenamnya matahari waktu sholat maghrib. Artinya ketika imsak ini sudah menjadi sebuah istilah sendiri, jangan lagi dikembalikan kepada makna bahasa gitu. Begitupun ketika saum sudah menjadi sebuah istilah, jangan lagi dikembalikan kepada makna bahasa. Karena nanti ketika kita paksakan dua istilah ini, yang walaupun awalnya memang punya keterkaitan dari sisi bahasa, dan kita paksakan untuk kembali kepada makna bahasa, maka kita akan menemukan kerancuan yang luar biasa. Dan ini teman-teman sekalian, ternyata tidak hanya berlaku pada kata saum, siam, dan imsak, tapi juga ada kata yang lain. Saya berikan contoh. Contohnya adalah kata as-sholah, atau sholat dalam bahasa kita, as-sholah, atau dalam penulisan Rasm Usmani di dalam Al-Quran tulisannya as-sholah. Ini dalam bahasa kita nyebutnya adalah sholat gitulah mudahnya gitu ya. Sholat maupun sholah dengan model seperti ini penulisannya itu secara bahasa, saya katakan secara bahasa artinya doa, atau dalam bahasa mudahnya doa itu ya sholat, sholat itu ya doa dari sisi lughah, fil lughah atau lughatan gitu. Artinya kalau ada orang bilang saya sudah sholat padahal dia cuma berdoa doang, itu ya benar dari sisi bahasa. Ada orang sholat, habis sholat dia main HP, ditegur sama orang, mas kok kamu habis sholat nggak berdoa? Loh kan sholat itu yang maknanya bahasa gitu, maknanya adalah doa, ya berarti kalau saya sholat berarti sudah berdoa gitu. Nah ini tidak salah kalau menggunakannya istilah bahasa, tapi sangat salah kaprah ketika kata sholat dan kata doa ini dimasukkan dalam sisi istilah yang berkembang atau nanti masuknya ke dalam hakikah syariahnya gitu. Kalau istilah yang berkembang dari sisi agama bahwa yang dimaksud dengan sholat itu adalah gerakan dan ucapan yang khusus dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam gitu. Maka ketika ini sudah menjadi istilah syariah, jangan lagi dimasukkan ke dalam makna lughawiyah gitu. Kenapa? Karena nanti ada orang bilang saya sudah sholat padahal dia cuma mengangkat tangan doang. Ditanya kok kamu nggak sholat, kan doa itu ya artinya sholat, sholat ya doa gitu. Ini kalau dari sisi bahasa nggak ada masalah. Tapi ketika ini sudah menjadi sebuah istilah, maka penggunaan dan menyambung-nyambungkan dan mengembalikan sebuah istilah ke dalam makna bahasa itu nanti bermasalah gitu. Jadi mudahnya ketika sebuah kata ketika di awalnya memang ada keterkaitan dari sisi bahasa, silahkan, karena memang para ulama biasanya mendefinisikan sebuah istilah itu juga menyangkut istilah bahasanya. Tapi ketika bahasa itu disebutkan sebenarnya cuma untuk mempermudah pemahaman, tapi bukan dipakai dalam sisi istilah penggunaan gitu. Artinya ketika ada orang habis sholat tadi tiba-tiba main handphonenya, dia sibuk dengan handphonenya, balas SMS, kemudian ada yang negur, mas kok kamu nggak berdoa mas gitu. Ya kan saya sudah berdoa. Lah mana doa kamu? Lah kan saya baru saja selesai sholat. Lah sholat itu maknanya doa dan doa maknanya sholat. Maka orang tersebut dianggap orang nggak nyambung gitu. Padahal kalau kita bicara doa itu ya bermunajat pada Allah Subhanahu Wa Taala yang kaitannya tidak lagi dengan sholat. Artinya kalau orang habis sholat ya masih bisa berdoa gitu. Atau orang yang sebelum sholat dia berdoa, dia habis itu sholat gitu. Karena memang dua istilah ini sudah menjadi dua istilah yang berbeda dari sisi penggunaannya gitu.
Begitupun nanti dalam istilah imsak ini. Imsak ini mempunyai kaitannya dengan saum karena imsak itu makna bahasa dari saum atau siam. Tapi karena imsak ini sudah jamak digunakan sebagai sebuah istilah urfiah di Indonesia, atau berhentinya makan dan minum menjelang beberapa saat masuknya waktu subuh, ini sebuah istilah. Maka istilah imsak yang sudah berkembang di Indonesia jangan lagi dikembalikan kepada makna bahasa. Begitupun jangan mengembalikan kata doa ke dalam makna bahasa, walaupun doa dan sholat ini dari sisi bahasa punya keterkaitan yang sangat erat. Maka kerancuan yang dimunculkan dari penjelasan Ustadz Adi Hidayat itu sebenarnya kita memaksakan gitu. Memaksakan sebuah istilah yang sudah jamak dilakukan, yang sudah dikenal oleh masyarakat atau dalam sebuah agama, dalam istilah agama, itu dipaksakan untuk kembali kepada makna bahasanya gitu. Maka rancunya itu di situ. Tapi kalau kita membiarkan kata imsak pada istilahnya sendiri dan kata doa pada istilahnya sendiri, maka kerancuan itu tidak akan muncul gitu. Maka tadi saya mengajak teman-teman, kalau ada sebuah istilah, baik itu istilah syariahnya maupun istilah urfiah, jangan lagi dikembalikan kepada makna bahasa. Nanti ini memunculkan kerancuan-kerancuan dalam banyak hal di dalam pelaksanaan ibadah atau pelaksanaan istilah-istilah yang ada di dalam agama kita. Itu penjelasan singkat dari saya. Moga-moga nanti ilustrasi dua kata ini bisa memperjelas kerancuan yang dianggap sebagai kesalahan syai' oleh beliau Ustadz Adi Hidayat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.